kalau bangun company dan semuanya nggak dibangun. Nah, disitulah ciri-ciri orang gagal. Di situ. Kan ini. Nggak apa-apa aja. Ini ambil ini. Apa? 6. Ini yang manis. Saya kurang lagi. Apa yang manis? Apa ini? Wes ini. Tuh. Semua. Iya. Itu mahasiswanya Cini itu ada itu. Udah cilik kopi. Mahasiswa terkecil. Dosen tamu itu. Nah, terkait sama digital marketing ini karena digital marketing itu sudah menguasai 90. Sekarang kata informasi algoritma terbaru per malam ini digital marketing itu menguasai 98 kepentingan bisnis di dunia itu dikuasai digital marketing. Bahkan Jack Ma mengatakan sudah 100% dunia itu dikuasai digital marketing 100%. Tapi dari tim Microsoft masih 90-an dan seterusnya, itu riset aja. Hasil riset Frontier dan lembaga survei internasional ya 90 ke atas sampai ke 100. Sampai kalau di kelompok Cina, dunia itu sudah dikuasai digital marketing. Barang siapa yang tidak menggunakan digital marketing, siap-siaplah kalian terbunuh atau tersingkir dari kehidupan ini. Ya, jawabannya begitu. Kalau masuk di bisnis, kalau tidak siapa saja masuk di dunia bisnis tidak menggunakan digital marketing, siap-siaplah kalian tergusur di tengah hutan, gitu ya. Itu sudah keniscayaan juga, nggak bisa. Nah, karena sudah seperti itu, maka digital marketing di era 5.0 sekarang banyak 4.0, sekarang menuju 5.0. Digital marketing itu harus menjadi dua. Yang pertama, digital marketing itu menjadi kepribadian. Ya. Yang pertama menjadi kepribadian, yang kedua menjadi perilaku. Ya. Karena digital marketing itu wajib menjadi kepribadian dan perilaku, maka yang ketiga, pemikiran kita itu harus penuh dengan digital marketing. Pemikiran kita. Karena perilaku dan kepribadian itu sudah harus menjadi digital marketing. Nah, kalau kepribadiannya digital marketing, maka kita mana ada orang sekarang nggak punya HP? Ya, gelandangan aja sekarang bukan HP ya. Gelandangan, tukang sampah itu aja sudah pakai WA. Mana tukang sampahnya? Bro, ini sampahnya sudah ambil semua, ini buktinya. Gaul itu. Tukang sampah ambil di belakang rumah ini. Saya keluar banyak bro, ini buktinya ya. Oke. Besok lagi betul lagi. 1 minggu ya, oke bayar. Sudah selevel itu ya. Begitu juga tukang ngarit di sawah gitu ya, merumput di sawah. Jadi jaga padi aja sudah, ini nggak potret, ini padinya siap angkut, itu sudah seperti itu. Karena digital marketing itu sudah menjadi kepribadian, perilaku, dan pemikiran. Ini yang terpenting, maka harus dijadikan benda. Digital marketing itu harus dibendakan. Wujud benda dari digital marketing itu apa? Yang pertama, kita itu harus diakui menjadi manusia sesuai dengan undang-undang bahwa manusia digital marketing itu harus terdaftar di OSS. Silahkan daftar di online single system ya, ada undang-undangnya. Karena OSS itu akan melahirkan di undang-undang cipta kerja, masuk di undang-undang cipta kerja. Semua manusia di Indonesia di era digital ini harus menjadi bagian kepribadian daripada OSS. Jadi saya mengajari anak SMK itu mulai lulus SMA, silahkan kalian menjadi bagian daripada OSS. Jadi manusia digital.
Karena dengan OSS itu kepribadian kita akan diwujudkan. Apa wujudnya? NIB, nomor induk berusaha. Ya. Jadi kalian apalagi sudah sarjana, sudah S1, SMA aja sudah saya latih gitu. Iya. Ketika kita sarjana atau S1 sudah lulus, kita nggak miliki itu. Kita ketinggalan 100 langkah nggak karuan jauhnya. Ya. Jauh ketinggalan. Apalagi kamu berbisnis, punya ini bingung, enggak ya? Nggak kira maju. Susah. Kalian mau kemana-mana, mau pinjem bank pakai NIB, mau menerima tender terima NIB. Kamu kalau dapat kontrak dari bapak kamu, oh bebek kamu enak dikunjungi Pak Bupati. Saya mau kontrak 90 untuk 50 yang untuk besok mana? Kamu diminta NIB, ya dan NPWP diminta itu pasti, ya. Kalau enggak, jangan kamu masuk ke orang itu. Kamu udah punya ya, kamu pakai perusahaan saya ya. Ini harganya sekian, kamu malah bayar jasa ke orang yang pinjam nama itu underman, ya, karena itu nggak rusak, ya. Jadi bikin NIP, bikin OSS kan gratis, muncullah NIB nanti sama MIK, ya, itu gratis nggak bayar, apa? IUMK ya, akan muncul dua itu, nah itu pegang, masukkan di HP kalian, pegang, bahwa kalian sudah manusia digital yang membentuk itu, nah itu penting ya. Kemudian orang kalau sudah punya NIB sama NPWP, maka harus diwujudkan itu kepada bentuk lembaganya, bentuk badan usahanya. Bisa UD, bisa CV, bisa PT, bisa yayasan dan seterusnya, bisa koperasi dan seterusnya. Itu harus dibentuk, wujudnya di situ. Nah, ketika kalian ngobrol sama teman, ada peluang apapun di jalan, nah ini layak saya inkubasi, layak saya ambil alih, itu akan menjadi peluang usaha, ya, dimanapun dan apapun bentuknya. Itu setiap individu saran saya minimal wajib punya CV. Nah, nanti kita punya milik apa? Punya CV pribadi, laki roh itu ya. Ya, setiap orang harus punya CV. Ketika kita nggak punya penghasilan, pajaknya ya harus dibayar. Laporannya nihil aja nggak apa-apa. Ya, kan bisa laporan nihil. Ya, yang penting kita di dalam tahunan bulan April itu tetap Maret itu harus tetap mengajukan ya pajaknya, walaupun kalau tidak ada penghasilan apa ya? Ya. Nah, tapi masa iya 1 tahun ada penghasilan itu bisa itu dibayar 1 tahun 100.000 juga nggak apa-apa. Mau dibayar 0 aja juga nggak masalah ya. Biasanya bayarnya 5.000 karena mereka menulisnya penghasilannya 1 juta. Itu langsung bayar 5.000 per bulan ya. Karena penghasilan 1 juta dibayar aja per bulan 5.000 satu bulan berapa? 60.000 ya bayar aja daripada nihil. Kenapa? Jangan pernah melaporkan NPWP itu nihil. Kalau kita melaporkan nihil, kita bisnis apapun dicoret, kita pinjam bank dimanapun dicoret. Ya, kalian mau pinjam uang di bank 10 juta, 20 juta, kok nihil aja coret, berarti bisnis kalian mati. Ya, gitu. Logikanya ke sana. Jadi harus diwujudkan ke dalam manusia digital itu tadi OSS, tentunya kita harus memiliki bentuk badan usaha. Nah kemudian yang terpenting lagi kita harus punya akun digital. Akun digital wajib dibayar. Tadi company sudah jelas, kita harus punya akun digital. Apa akun digitalnya? Bisa blog, bisa website. Ya. Kalau saran saya wajib itu punya blog, punya website. Punya blog, punya website, punya marketplace, berarti lengkap. Ditambah channel YouTube, ditambah medsos. Maka kalian lengkap sebagai manusia berperilaku digital. Nah itu syarat mutlak menjadi manusia berperilaku digital itu seperti itu. Ya, mumpung masih muda, semua ini diurus syarat karena suatu saat itu pasti dibutuhkan. Kalian akan bertemu, entah dipakai atau enggak, itu pasti. Kalau kalian punya ini, kalian akan berpikir punya peluang. Kalau tidak, kalian punya marketing, tapi nggak punya ini, maka kalian sampai meninggal nanti cuma punya rencana gitu. Ya. Sampai mau meninggal, ya saya mau bikin usaha. Gitu. Mau meninggal, saya masih mau bikin CV nanti gitu. Kacau itu. Sampai meninggal kurang 3 menit, iya saya mau bikin CV. Kan kacau, ya.
mumpung masih muda kita bikin itu semua. Kalau kita sudah bikin itu minimal di pikiran kita, kayaknya ini diisi usaha apa ya. Nah, perilaku kita akan dipaksa oleh karena kita memiliki legalitas tadi itu secara otomatis. Ya, bisa. Kamu punya itu, pasti kamu. Saya punya OSS, punya NPWP, punya sistem. Loh ini kalau nggak diisi bisnis kan enak. Loh, bisnis saya jualan ini. Nah ini kalau saya besarkan bagaimana? Nah, wah ini saya punya itu. Maka ketika membuat brosur jualan ayam sungkem, bebek sungkem ya, ada bebek sungkem itu ya. Ini bebek sungkem. Super aja lagi. Bebek sungkem itu kan, itu jualan bebek sungkem. Nama ini BPN sekian, NPWP sekian, NIB sekian, BPD. Nah, orang membaca itu, loh. Orang ini sudah legalitaskan apa? Ini bisa jadi kerjasama ini, ini enak ini. Nah, di situ tertarik. Nah, ini sudah kita bikin, wah ada websitenya juga, wah ini kapan-kapan jadi mitra saya. Orang yang membaca mindsetnya ribuan orang, jutaan orang akan tertarik di sini. Ya, nah itu penting. Sepele kan? Hanya mencantumkan NPWP, mencantumkan nama apa itu websitenya, mencantumkan nama CV-nya, dicantumkan dan terbentuknya kalau tersebutkan semua. Nah, kapan-kapan ini saya kontrak orang. Kalau 1.000 orang, brosur Anda dilihat 1.000 orang, kita mengambil 5% daripada orang tertarik itu order kan. Ya, daripada semua nggak kamu masih tulisan itu. Orang melihat brosur, nggak brosur, lantai-nya hanya 2 bebek, nggak menarik gitu. Ketika ada NPWP jelas, ada website, ada ini, ada apalagi sampai CS, ada tulis CS di sekian, tulis sekian. Jangan biasanya menghubungnya customer service sekian, harus dikasih itu semua lengkap. Nah, ini nanti akan mempermudah kita ketika berhubungan brosur kita itu dilihat orang, video, channel YouTube atau apa saja itu dilihat orang dengan jelas. Apalagi di IG. Di IG itu kalau tidak ada data seperti itu hampir jarang dilirik orang. Jangan berharap jualan di IG itu akan menjadi besar kalau kita nggak punya website, nggak punya channel YouTube, dan nggak punya channel-channel lainnya. Hanya di IG saja kalian upload produk atau video susah laku. Saya jamin susah laku. Wes, walaupun kalian beli follower dan followernya, wes tingkat mahir. Orang kalau di IG mau transaksi lewat mana, Pak? Saya mau transaksi ini. Kita baru awal, kita pakai pakai rekbar, kan kacau. Atau mana PayPal Anda? Tanya. Orang pasti akan bayar dari luar negeri kita PayPal. Ya, kita wajib punya PayPal. Awak mau lari dia PayPal jauh. Jauh ya. Ya lari jadi ngomong PayPal. Dari PayPal, saya nanti gratis ya. Hari ini kan wajib punya PayPal. PayPal kan cuma daftarnya email. Kenapa kita harus punya PayPal? Karena di luar negeri itu orang pakai PayPal semua, nggak mungkin Western Union, ya. Itu PayPal-nya, ya, nggak mengenal gitu loh, nggak mengenal, pasti PayPal, oh kan PayPal, PayPal ini, jadi itu wajib dibuat. Itu adalah perilaku apa ya, bentuk-bentuk yang harus dimiliki kita sebagai orang berlaku digital, ya. Jadi syarat wajib OSS tadi, PayPal dibikin, ya. Kalian jualan di IG sebutin PayPal, maka IG kalian akan viral di internasional. PayPal pun akan mempromosikan IG kalian. Kalian di IG di situ mencantumkan blognya, maka Google akan mempromosikan IG kalian. Kalian punya website ada berbasis WordPress, maka WordPress akan mencantumkan IG kalian. Kalian punya channel YouTube, maka IG kalian akan dipromosikan di algoritma YouTube dan seterusnya. Di Facebook di situ dimasukkan semua. Maka perusahaan besar kan jelas. IG channel Facebook di situ kan disebutin website ini link. Nah, kemudian harus punya lagi yang terpenting Google Maps. Kita harus punya Google Maps. Kamu punya tempat, gak punya Google Maps ya, ini lucu. Ya, harus nyari bingung gitu. Jadi bikinlah Google Maps. Orang mencari di sini sedunia. Kenapa kamu punya rumah saya di sini? Orang dari berbagai negara ke sini karena saya punya di Google Maps gitu. Harus membangun traffic di Google Maps juga. Jadi di Google Maps. Dan kalau kita berbisnis digital harus punya Google AdSense juga, ya banyak ya. Banyak yang harus dimiliki. Ya. Google AdSense harus dimiliki. Nah, karena kita memiliki data besar, jangan lupa Google Drive-nya harus dibeli juga. Walaupun sementara gratisan lah yang 15 GB nggak apa-apa. Google Drive yang 15 GB. Kalau 15 GB penuh beli. Kalau kalian manusia digital tetapi nggak memiliki Google Drive, dia nggak akan dipromosikan oleh Google.
Kalau Google Drive-nya kalian tidak ada isinya, ya Google nggak akan promosi kalian. Sama gitu ya. Jangan lupa Google Drive itu simpan foto-foto model lali. Iya, belum disimpan di Google Drive. Yang 15 GB kalau punya uang diperpanjang yang 100 GB, 35.000 per bulan. Kalau punya uang lagi 1 TB, 150.000 dan seterusnya. Ya. Jadi pakai Google Drive yang berbayar, jangan yang gratisan. Ya nggak dikenal Google. Karena foto-foto kalian di IG semua itu masukkan di Google Drive. Ketika kalian nge-link otomatis Google itu kita akan disupport Google, support semua. Nah disitulah kalian jualan itu. Saya itu nggak jualan apa-apa kok laris ya, kok cepat ya. Karena kalian sudah membuat rekam jejak digital, membangun rumah digital sedemikian rupa. Disinilah kalian jualan itu enak dan laku. Ribuan orang, jutaan orang UKM di Indonesia tidak jualan yang tidak laku, sudah mengeluarkan iklan besar karena tidak membangun rumah digital dengan lengkap dan tidak menjadi pribadi digital dan membuat perilaku digitalnya juga enggak. Jika pemikirannya bukan pemikiran digital, hasilnya ia saya sebut biasanya gelandangan digital. Jadi gelandangan. Ternyata di Kristen saya menyebut istilah itu jika pelatihan itu jangan jadi gelandangan digital. Itu sering. Terus paling ekstrim gitu, jangan jadi gelandangan digital. Siapa gelandangan digital? Orang yang bisnis online, membangun online, tetapi tidak memiliki rumah digital. Apa rumah digital? Ya website, Google Drive, blog, channel, YouTube, IG, semua itu semua adalah rumah digital kita. Yang namanya sama semua. Sama saya CV Makrifat Bisnis, semuanya CV Makrifat Bisnis itu. Nah, gitu. Saya bangun lagi namanya Koperasi Makrifat Bisnis, semua Koperasi Makrifat Bisnis. Maka semua orang akan trust melihat itu. Oh, saya akan terasa juga orang ini sudah memiliki rekam jejak digital dan terpercaya. Orang yang memiliki rekam jejak digital pasti bukan penipu dan pasti bukan abal-abal. Ya pasti. Minimal berapa? 3 tahun atau 1 tahun saja. Jadi pebisnis itu rekam jejak digitalnya 1 tahun dan rekodnya orang ini 1 tahun, bulan ini ada aktivitas mengajar, bulan ini ada transaksi, sampai 1 tahun itu ada rekam digital orang itu akan terlibat. Pasti orang jujur. Ya, pasti. Kalau penipu, jual sabu-sabu, apa penipu, tidak mungkin akan memiliki rekam jejak digital seperti itu, tidak mungkin. Ya, hanya istilahnya orang baik-baik. Jelas? Ada pertanyaan? Hah? Belum tanya? ditanyakan. Itu ya. Oh kuliah? Ya wes ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Kalau mau entah itu mau dilakukan atau tidak, pulang dari sini itu harus melakukan itu ya. Itu entah itu mahasiswa, saran saya itu mahasiswa. Saya ngajar di anak-anak Petra, anak-anak Universitas Katolik Indonesia. Itu semester 1 sudah perusahaan wajib, sebenarnya wajib memiliki perusahaan. Nah, di TK sampai masuk di Ciputra ya. Saya ketemu dan pernah sharing-sharing sama mahasiswa Ciputra yang pernah di sini sering. Mereka itu sudah memiliki perusahaan. Targetnya lulus harus memiliki perusahaan ya di sana. Itu hanya perusahaan di Indonesia, salah satu perguruan tinggi yang lulus siswanya itu harus memiliki perusahaan. Itu ya mau tidak mau lah itu, karena mereka sekolah bisnis ya. Sekolahnya orang bisnis, sekolahnya orang kaya, dan otomatis dia lulusnya pasti jadi pengusaha besar. Anak ini ya, anak ini di Ciputra ya, Ciputra ya. S1 per semester 60 juta. Oh, Helen itu. Helen. Ya, itu modelin itu. Tapi ya mewah ya, mewah-mewah. Ya, Helen kan artisnya Jember atau apa? JRC itu. Ya, padahal ya artisnya Jember itu. JRC kalau ke luar negeri masih Itu diajar. S2 ya? S2 ya Helen ya? Kira-kira bisa kamu pulang di rumah membuat itu semua. Ayo pulang di rumah.
Ya. Mending NIB sama NPWP dibuat di sini, maupun di sini. Pak, kan Itu bisa pakai HP aja. NIB sama itu dibuat sama NPWP langsung pakai HP. Daftarkan di OSS itu dibuat. Ya. Langsung dibuat. Itu penting. Semakin cepat kalian bikin NIB sama OSS, kalian akan cepat merekam data kalian, pribadi kalian di kementerian. Di sistem rekam juga gitu. Daripada kita lulus nanti mimpi kita ingin jadi pegawai negeri, ternyata kalian tidak diterima jadi pegawai negeri. Proses entrepreneur kalian sudah tidak dibuat semua. Itu stressing, sarjana yang luar biasa gagalnya. Iya. Stressing ketika kalian menjadi sarjana berarti 1, 2, 3 itu wah beban mental yang luar biasa. Saya sering didatangi tiap hari itu S1, S2, S3 di sini mimpinya gagal karena dia harapannya ingin menjadi pegawai negeri di berbagai instansi atau kedinasan atau BUMN. Ternyata gagal, melamar berkali-kali, sawahnya sudah habis, hartanya sudah habis, baru bicara entrepreneur. Wah, iya bukan kasep, bukan, tetapi itu dia kronis ya, sangat-sangat kronis. Dulunya nggak mempersiapkan. Ini kan anak S2 UNED ya, bukan S3 tapi ya, teman saya juga sudah tak bilang dulu, tapi kamu nggak jaminan kamu diterima di pemerintah, nggak semua orang diterima di PNS. Tapi kamu luar biasa, maupun kamu belum tentu rezeki kamu, takdir kamu itu diterima sebagai pegawai negeri. Walaupun kamu baik, kamu bupati sama gubernur, baik, tapi kenyataannya tidak juga. Ya rezeki yang kita nggak tahu. Sejak awal sudah nyadar buatin, OSS, buatin semua, kamu lengkapi di CV, PT, kamu sudah S2, S3 apalagi. Jaringan kamu puas, kamu bikin aja warung kecil, kamu berikan orang lain, kamu hibahkan, kamu tinggal nongkrong, nggak usah kamu urus, kamu biaya 10 juta itu bisnis berjalan sendiri. Yang menjalankan orang itu akan takut dan tunduk dan hormat sama kamu karena kamu S2, itu S3. Takut sama pendidikan kita kan biasa. Kunci kantor dikira siapa le? Vian. Yang ini Vian ya? Oh ya wes. Anu Indonesia Pak ya. Gak FWB berarti? Kita apa di Vian ya? Tapi kan di foto ya? Ya? Halo. Apa suruh lengkapi dong? Apa? Surat. Surat itu undang di sini, setelah ke pajak ya. Ya itu ya, itu materi saya terakhir. Selanjutnya kalau digital marketing itu mau di Facebook, di apa, kalian kan sudah kalau mendengarkan cerita saya diterima semua, kalian kan sadar, itu pemikiran sudah ada, tinggal membuka, kalau saya mau di Facebook, pelajari aturan Facebook, kemarin begini tinggal, itu sudah bisa, ya. Tapi saran saya legalitas, wajib. Cuma kalian ilmunya tinggi, sudah S1, S2, S3, tapi kalian ilegal, ya. Ya, jadi sesuatu yang ilegal itu penderitaan, itu, ya. Sama, kau punya bisnis, legal kan? Kok nggak berarti? Ilegal. Sesuatu yang ilegal itu nggak diminati masyarakat, dan orang nggak suka, ya. Maka kamu legalkan, sekecil apapun bisnis kita itu legal. Walaupun jualan nasi pecel, gorengan tiap malam, saya menyarankan kepada UMKM binaan saya, kamu jualannya apa? Gorengan. Masuk gorengan ini gak ada CV, kawin CV kan masalah. Kamu keren kamu, jualan gorengan mereka, walaupun kamu jualan bohong, semalam cuma habis 3 kilo, 5 kilo, omsetmu 1.000 nggak apa-apa. Kawinan NIB. Tak paksa itu gak percaya. Kemudian setelah dibikin NIB apa terjadi? Ditulis UD, ditulis Amin, namanya Amin Al-Qadiri, UD Amin Al-Qadiri. Nah, itu gorengan, tiba-tiba itu ada rombongan dinas Jember datang, lewat. Itu ada gorengan punya NIB, berhenti. Kamu punya NIB punya, jualan ini berapa? Langsung dapat bantuan 25 juta. Kan
nggak tahu rezeki. Langsung telepon saya, bro, terima kasih saya dapat uang. Kok bisa? Ya kemarin rombongan di Perindah tuh nggak sengaja ke sini, mampir dan seterusnya, melihat usaha saya ini jualan gorengan, ada NIP-nya dan bentuknya CV gitu ya. Kamu bayar pajak? Iya, disuruh Pak Imron bayar pajak 5.000 gitu. Kan kacau orang, kan anak nggak sekolah, memang anak nggak sekolah, lulusan SMA biasa. Loh kamu apa? Disuruh Pak Imron saya bikin CV ini. Loh, saya kan nyuruh orang, dia kenal saya. Langsung, enggak. Bikin apa CV-nya? Gorengan. Loh kenapa kamu bikin CV? Ada Pak Imron nanti ada gunanya. Gunanya apa? Nggak tahu saya. Ya namanya orang anak nggak sekolah ya. Dia dibikin CV, ada kamu bayar pajaknya. Ini sudah 3 bulan saya bayar. Kata Pak Imron 3 bulan belum bayar. Karena saya penghasilannya cuma 100.000 kemarin nggak sampai 1 juta sih, tapi saya bayar 5.000. Nah, ini ditangkap oleh dinas, orang ini layak dibantu. Karena ini legal gitu. Tempatnya kamu coba, ini miliknya pengairan, bisa bayar. Ini surat pembayarannya lengkap. Dapat lah. Sudah, ajukan mana surat kamu? Itu besok. 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dapat bantuan 25 juta. Sekarang dia punya lahan dibangun bagus, ada itu. Ya, itu contoh di situ. Nah sekarang punya karyawan juga. Saya tahu bukan karyawan juga. Sekarang, kamu buka cabang seluruh kecamatan buka satu-satu. Sekarang punya 16 cabang, nggak sampai 2 tahun. Ya Faris itu keprek. Ya, keprek Faris itu omsetnya sekarang berapa? 1,8 miliar. Saya kalah omsetnya. Loh, yang ngajari saya kalah. Saya hanya sekitar 1 M hampir. Dia sudah 1,8. Karena dia buka cabang di seluruh kecamatan. Sekarang cabangnya 16. Sepele kan? Hanya sepele menulis CV. Kan aneh. Jualan apa itu? Ayam goreng sama gorengan sama itu kok pakai CV gitu ya. Kamu berani jualan sayur CV. Hijau CV. Enggak masalah. Harus begitu, harus karena kita menjadi legal. Karena pedagang kita hampir semua itu legal ya. 99%. Pedagang kita di Indonesia itu ilegal. Kalau di luar negeri itu tidak bisa orang berjualan kalau nggak legal. Mana ada toko-toko kecil punya SIU punya NPWP, ya NPWP nggak ada. Panjang balung keliling kampus-kampusan yang punya NPWP nggak ada itu. Ya di kampungku di mana saja ada. Apalagi jualan gerobak dorong dan seterusnya, itu ilegal semua kan? Saya baca ya jelas enggak. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi legal itu lebih penting dan lebih amanah ya pajak. Walaupun dari pajak 1 bulan hanya 5.000, ya, belum pajak 5.000 kan ya. Kenapa bayar pajak? Sama, saya pun bayar pajak juga, walaupun nilainya kadang-kadang juga kan. Saya bayar berapa ratus ribu atau berapa juta. Itu ya. Jadi kalau kalian mengenal pajak ini, kalau ya dilakukan, dipraktekkan, itu cukup lah untuk memulai entrepreneur. Nah, jangan bicara entrepreneur kalau kalian tidak punya NPWP dan NIP. Itu kalau menurut saya itu orang Madura carpak. Iya carpak. Ya, itu orang Madura bilang carpak. Ya itulah carpak. Apa carpak? Carpak itu apa ya? Apa carpak? Apa? Ngerti ya? Ngerti? Nggak ngerti? Kamu ngerti carpak? Carpak itu apa carpak? Aku kan Madura bisa dong. Kecil loh ya. Jadi orang Madura orang sini carpak loh. Carpak loh, carpak loh. Iya. Jadi carpak itu omong kosong lah. Mirip seperti omong kosong gitu ya. Seperti membual gitu ya. Karena nggak ada buktinya gitu. Nah, itu. Sama, saya ke Jakarta. Saya ketemu orang-orang Tiongkok. Jalan-jalan ngopi, ngomong bisnis, ngomong enak. Ekspor ini dan itu. Lalu dia tanya, kirim ke saya legalitas kamu. Pusing dari itu orang asing. Kirim saya legalitas kamu, kirim saya izin ekspor kamu, kirim saya data profil company bisnis kamu. Kalau saya nggak punya itu semua, tinggal. Dia akan bilang, iya Amsong aja ya.
Jangan bilang Amson aja atau fuck you gitu ya. Pasti akan bilang begitu dia. Kalau dia fuck you gitu, tinggal pergi itu. Saya ngalamin itu. Saya sama teman saya ngobrol enak, ketemu orang juga fuck you gitu. Bayar kopi 3 kali gitu. Orang barat, ya. Sudah ngobrol bisnis enak, datang dia punya klien, ditanya legalitas nggak punya. Kata orang Jawa, dia bilang fuck you, iya. Tinggal itu. Kan kacau ya. Makanya data itu harus ada di WA kita, di data di mana? Kirim aja. Kalau di profil kirim aja. Legalitas kirim aja. Bukti-bukti kamu kirim aja, menang. Kita ngobrol enak kan. Kalau kita nggak masalah itu. Tapi bayar ya sama mereka. Iya. Dibayarin kalau sekedar ngopi, sekedar di kafe, di hotel, dibayarin sama mereka pasti. Itu enaknya di situ. Kemudian kalau kalian ke luar negeri, kesesat di luar negeri, dutaan dan konsulat, kalian di sini apa? Berbisnis atau pelancong. Tapi kalian tidak punya legalitas, kalian ditolong atau konsulat. Kalian dianggap apa? Ilegal, bukan berbisnis. Kayak bisnis kalian ilegal, nggak layak ditolong. Sama mereka ditolong, paling kalian ditaruh di kedutaan seluruh kita tidur berbulan-bulan di sana. Karena apa? Iya, dia juga memang dibiayain begitu. Tapi kalau kalian legal, wah bisnis kalau dicarikan ke saud ya bisa pulang. Kalau 1 jam kemudian pulang. Itu sering terjadi. Orang-orang di Indonesia yang di luar negeri, yang biasanya buruh-buruh itu kan, ya itu karena berbulan-bulan. Kenapa? Mereka tidak punya legalitas. Ya. Paspor kadang-kadang tidak karu-karuan, jelas ya tujuan paspornya. Paspornya kadang pelancong dan sebagainya. Itu disebut ya ilegal. Namanya ilegal itu tidak suka orang bilang. Jadi itu penting ya. Ya itu dengan saya jelasin ya lebih kurangnya ya bisa ditambah ya. Dan dikembangkan. Halo Assalamualaikum. Ya. Aku di rumah pulang. Kemana ini?